Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Dwi Antiga dengan nomor NIM 4301419028 dari Rombel Pendidikan Kimia 19C dari Universitas Negeri Semarang. Pembuatan video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Kimia Fisika 2 dan untuk mengajak teman-teman untuk belajar bersama dan memahami tentang keseimbangan dalam sel elektrokimia. Untuk topik pembahasannya, saya mengambil 3 subbab, yaitu diagram sel, persamaan Hertz, dan pengukuran potensi sel. Sebelum ke topik pembahasan, kita harus mengetahui dulu definisi dari sel elektrokimia. Sel elektrokimia merupakan suatu sistem yang terdiri dari 2 elektroda yang terpisah minimal oleh satu macam fase elektrolit. Biasanya di antara kedua elektroda dalam sel elektrokimia terdapat perbedaan potensial yang terukur. Nah, di sini ada contoh gambar dari sel elektrokimia dengan elektroda logam Zn dalam larutan elektrolit ZnSO4. Dan di sini juga ada elektroda logam Cu dalam larutan elektrolit CuSO4. Kemudian kedua elektroda ini dihubungkan dengan jembatan garam sehingga menghasilkan notasi sel sebagai berikut. Mulai pada gambar, Zn dengan Zn2+ memiliki perbedaan fase, di mana Zn fasenya solid dan Zn2+ fasenya aqueous. Untuk subbab pertama yaitu diagram sel. Diagram sel adalah suatu diagram yang mewakili sel elektrokimia yang menunjukkan bentuk teroksidasi dan tereduksi dari zat elektroaktif. Seperti halnya spesies lain yang mungkin saja terlibat dalam suatu reaksi elektroda. Untuk contohnya, bisa dilihat ada 3 reaksi, di mana masing-masing reaksi ada yang ditulis secara lengkap dan ada juga yang ditulis secara singkat. Perbedaannya yaitu diagram yang ditulis secara lengkap memiliki penjelasan keadaan semula, kemudian menyebutkan konsentrasi atau aktivasi dari bahan terlarutnya, seperti ini. Kemudian untuk diagram yang singkat ini, beberapa atau semua informasi yang tidak diperlukan dapat dihilangkan, sehingga penulisannya dilakukan secara singkat. Untuk batas fase ditunjukkan oleh garis vertikal padat, seperti yang saya tunjukkan. Batas ini menunjukkan persimpangan antara 2 fase cair yang tercampur. Garis vertikal putus-putus ganda ini, yang saya tunjukkan, menunjukkan persimpangan antara 2 fase cair yang telah terlarut, di mana potensi persimpangan telah dihilangkan. Sedangkan tanda koma yang saya tunjukkan ini digunakan untuk memisahkan zat terlarut yang berbeda dalam fase yang sama. Yang subbab kedua adalah persamaan Nernst. Persamaan Nernst adalah persamaan yang melibatkan potensial sel dengan konsentrasi suatu reaksi. Nah, persamaan ini digunakan untuk menghitung potensial sel. Bisa dilihat persamaannya, yaitu E sel sama dengan E0 sel min RT per NF learn T. Atau teman-teman bisa menggunakan persamaan yang kedua, yaitu E sel sama dengan E0 sel min 2,303 RT per NF log 10 kali Q. E sel ini adalah potensial sel dalam bentuk standar, sedangkan R ini adalah konstanta gas, dan T ini adalah suhu dalam bentuk Kelvin. Dan N adalah jumlah mol elektron, sedangkan R konstanta Faraday, dan Q adalah hasil bagi reaksi. Kemudian persamaan Nernst pada suhu 25 derajat Celcius, persamaannya yaitu E sel sama dengan E0 sel min 0,05916 V per N dikali log 10 kali Q. Kemudian subbab yang ketiga yaitu pengukuran potensi sel.
Metode paling sederhana untuk mengukur potensi sel elektrokimia yaitu dengan menyetarakannya terhadap perbedaan potensial yang sama dan berlawanan pada kawat geser potensiometer. Nah, di sini ada contoh dari rangkaian alat potensiometer. Baterai B dapat mengirimkan arus melalui kawat geser R. Kontak S harus disesuaikan sampai tidak ada defleksi yang diamati pada galvanometer. Kemudian, pada titik 0, potensi sel diimbangi dengan perbedaan potensial antara titik S dan titik P pada kawat geser tersebut. Kemudian, kawat geser ini dikalibrasi sehingga potensi penurunan atau IR-nya antara titik S dengan titik P dapat dibaca secara langsung. Nah, perlu diingat teman-teman, jika ketahanan sel sangat besar, maka pengaturan potensiometer dapat dipindahkan dalam jangkauan yang luas, tanpa menghasilkan defleksi pada galvanometer. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah penjelasan, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Semoga video ini dapat mengedukasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.